Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh KM. Ayo, silakan Robi pimpin berdoanya. Amin. Oke, sekarang coba kalian tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua? Wah, hebat. Anak-anak ibu hari ini sangat bersemangat untuk belajar. Nah, sebelum belajar coba dicek lagi. Bangkunya luruskan terlebih dahulu ya. Oke, sudah rapi. Nah, sekarang pakaiannya coba lihat sudah rapi apa belum? Sudah rapi semua ya? Mana coba ibu lihat? Iya, bagus. Semuanya sudah rapi dan siap untuk belajar. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita hari kemarin? Ya, silakan Bayu. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Bagaimana urutan dari struktur teks eksplanasi? Ya, silakan Sinta. Iya, betul. Teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup. Betul. Oke. Pernyataan umum itu berisi tentang penjelasan umum dari sebuah teks tersebut, dari apa yang akan dibahas dari teks tersebut. Oke, sekarang siapa yang tahu apa itu deretan penjelas? Iya, bagaimana Bobby? Betul ya, deretan penjelas itu berisi tentang penjelasan secara rinci. Betul yang dikatakan Bobby, hebat sekali. Kalau untuk penutup, ibu ingatkan lagi ya, kalau penutup itu berisi tentang kesimpulan dari teks tersebut. Oke, semuanya hebat, semuanya masih ingat tentang pembelajaran hari kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang hebat. Ya, betul. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, khususnya teks eksplanasi dari tokoh-tokoh penemu yang hebat. Berikutnya kita juga akan belajar tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Jadi nanti kita akan membahas tentang penemuan-penemuan dari seorang tokoh. Contohnya itu adalah penemu dari bola lampu. Siapa yang tahu penemu dari bola lampu? Iya, betul, Thomas Alva Edison. Oke, Riri sudah membaca di rumah. Oh iya, bagus ya, Riri ternyata sudah tahu karena Riri suka bertanya pada orang tuanya katanya. Bagus Riri, kalian tahu kan bagaimana pentingnya dari sebuah lampu? Setiap rumah memiliki lampu. Untuk apa coba? Betul, untuk menerangi. Kalau tidak ada lampu bagaimana coba? Iya, gelap ya, nanti kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat bagaimana muka dari Riri. Ibu juga tidak bisa melihat bagaimana muka dari Bobby. Nah, dengan adanya bola lampu, kita bisa melihat secara jelas. Oke. Sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi penemu yang hebat? Wah, banyak ya. Coba, ibu mau tanya, Riri mau jadi penemu apa? Ya, bagus. Katanya Riri mau menjadi penemu mesin es krim. Mesin es krim itu sudah ada, nanti Riri kembangkan, inovasikan menjadi mesin es krim yang sangat hebat. Menjadi mesin es krim yang sekali pencet, langsung jadi es krimnya. Oke? Bagus. Nah, untuk menjadi penemu yang hebat, kalian harus belajar terlebih dahulu. Nanti ibu akan memberikan LKPD yang berisi tentang teks eksplanasi. Nah, kalian harus mencari informasi-informasi penting dari teks tersebut. Nah, jika dirasa informasi kurang, kalian boleh mencari informasi lainnya
ke perpustakaan. Dapat dipahami? Oke, bagus. Nanti dalam mengisi LKPD kalian akan dilakukan secara berkelompok ya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Oke, sekarang belajarnya dilanjut bersama Ibu ya. Karena hari ini kita akan belajar berkelompok, Ibu minta kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Agar lebih mudah, perbaris saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba sekarang duduknya pindah per kelompok terlebih dahulu. Sudah? Oke, kelompok 1 di mana duduknya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, iya kelompok 4 di sebelah sana. Nah, selanjutnya Ibu memiliki LKPD. Nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Lalu dalam LKPD ini nanti terdapat satu teks eksplanasi mengenai seorang tokoh penemu. Nanti masing-masing tiap kelompoknya mendapatkan tokoh yang berbeda ya. Agar lebih jelasnya Ibu bagikan terlebih dahulu. Tiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, baik. Ibu minta sekarang kalian baca terlebih dahulu teks eksplanasi yang ada pada lembar pertama. Nah, kalian baca terlebih dahulu, Ibu beri waktu selama 3 menit. Silakan membaca. Semuanya sudah selesai membaca? Oke, sudah, hebat. Sekarang Ibu mau bertanya, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan tokoh siapa? Mikhail Faraday. Mikhail Faraday itu penemu apa sih? Penemu listrik. Oke, hebat. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan tokoh siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu penemu apa sih? Penemu lampu. Oke, baik, bagus. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 mana? Iya, kelompok 3 mendapatkan penemu siapa? Penemu baterai. Penemu baterai itu siapa sih? Alexander Volta. Oke, sekarang terakhir kelompok 4. Iya, kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan siapa? Nikola Tesla. Nikola Tesla itu penemu apa sih? Kumparan kabel. Oke, hebat. Semuanya membaca dengan baik ya. Baik, karena sekarang masing-masing kelompoknya sudah mendapatkan satu orang tokoh penemu dan mendapatkan informasi singkat dari tokoh penemu tersebut. Sekarang Ibu mau kalian coba lihat LKPD lembar kedua yang kalian dapatkan. Di sana terdapat informasi-informasi penting yang belum kalian ketahui. Ibu mau kalian cari mengenai informasi tersebut. Ibu akan memberi kesempatan kalian untuk pergi untuk mengeksplorasi keluar kelas. Kalian bisa pergi ke perpustakaan atau bertanya kepada guru lain agar kalian dapat menambah informasi tentang tokoh yang kalian dapatkan tersebut. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Apakah ada yang bingung tentang tugas yang tadi Ibu berikan? Iya, Najla. Wah, pertanyaan bagus ya. Kata Najla, apakah boleh kami membagi tugas? Boleh sekali ya. Itu akan mempermudah dan lebih cepat mengerjakan tugasnya. Jadi nanti kalian bisa membagi, ada yang ke perpustakaan, lalu ada juga yang bertanya, agar lebih efektif lagi dan semuanya bekerja sama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Raka. Oke. Raka bertanya, apakah menulis laporannya itu ketika kalian berada di luar, ketika sedang di perpustakaan? Tidak ya. Kalian nanti saat di luar kelas, kalian catat saja informasi apa saja yang kalian dapatkan. Nanti kalian kembali ke kelas, lalu kalian menulis laporan di dalam kelas. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan beri waktu kalian selama 20 menit. Selama 20 menit kalian sudah berada di dalam kelas lagi ya. Oke, sekarang kalian boleh mulai mengeksplorasi keluar kelas. Bawa alat tulis yang kalian butuhkan saja ya. Semuanya sudah kembali ke dalam kelas? Coba lihat temannya apakah sudah ada atau belum? Sudah ya. Oke. Semuanya bagaimana tadi? Apakah sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Sudah, hebat.
Sekarang kalian boleh mulai menyusun dan berdiskusi mengenai tokoh yang kalian dapatkan tadi. Ibu beri waktu selama 7 menit. Mulai mengerjakan ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Oke, bagus ya. Kelompok 2? Iya. Bagaimana? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, hebat. Oke, sekarang ibu mau kalian membacakan hasil laporan yang sudah kalian susun di depan kelas. Lalu rekan-rekan yang lainnya nanti perhatikan ya apa yang disampaikan temannya. Oke, kelompok mana nih yang mau menyampaikan pertama? Kelompok 3, silakan. Wah, laporannya hebat-hebat ya. Kalian bekerja dengan sangat baik. Oke, nanti sekretaris coba fotokopi ya laporan dari masing-masing kelompoknya agar semua siswa mempunyai catatan dari tiap tokoh. Oke, karena sudah bel, pelajaran selanjutnya masih bersama ibu. Nanti kita akan melakukan percobaan. Iya, nanti percobaannya kalian sudah membawa alat yang sudah ibu beritahu kemarin? Iya, gunting dengan papan. Oke, sekarang kalian boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti masuk lagi bersama ibu kembali. Semuanya masih semangat untuk belajar? Wah, hebat, semuanya jadi lebih semangat ya setelah istirahat. Oke, ibu mau tanya-tanya lagi nih tentang materi sebelum istirahat tadi. Masih ingat penemu baterai itu siapa? Iya, hebat. Lalu penemu lampu? Bagus. Penemu kabel? Iya, bagus, betul. Lalu yang terakhir penemu listrik? Iya, Michael Faraday, betul. Karena kita sudah mengetahui siapa itu penemu listrik, maka sekarang kita akan belajar bagaimana sih listrik bekerja, lalu kenapa lampu bisa menyala. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian lihat video pembelajaran yang ibu miliki. Namun sebelum ibu putar videonya, coba kalian keluarkan dulu buku catatan kalian, lalu catat hal-hal penting yang terdapat dalam video nanti ya. Oke, simak video baik-baik. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Perhatikan perbedaannya. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus.
Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Oke, bagaimana dari video tadi? Apakah ada yang mau menjelaskan kembali apa itu rangkaian listrik? Iya, Fatih? Iya, betul. Lalu, listrik itu dapat menyala dalam keadaan tertutup atau terbuka? Tertutup, oke, hebat. Lalu, rangkaian listrik itu terbagi menjadi berapa sih? Dua apa saja? Rangkaian listrik seri dan juga paralel. Oke, hebat. Semuanya memperhatikan ya. Hebat. Nah, agar kalian dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih rangkaian listrik itu dan bagaimana lampu bisa menyala, di sini Ibu memiliki LKPD. Dalam LKPD ini terdapat petunjuk untuk kalian melakukan sebuah percobaan langsung dengan lampu, kabel, dan juga baterai. Ibu bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Oke, kalau sudah, coba baca petunjuk yang terdapat dalam LKPD tersebut. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya. Ada yang mau bertanya? Oke, jika belum ada, kalian boleh coba memulai langsung melakukan percobaan. Ibu akan berkeliling untuk mengamati. Selagi melakukan percobaan, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar ketiga ya. Dan juga diskusikan untuk membuat kesimpulan bersama kelompok. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh mengumpulkan alat-alat praktikumnya dan juga LKPD-nya di meja depan ya. Jangan mengganggu temannya yang belum selesai. Oke, sudah 4 kelompok nih. Semuanya sudah selesai ya. Sekarang semuanya boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, tempat duduk semula. Silakan. Bagaimana praktikumnya tadi? Apakah ada kelompok yang kesulitan? Tidak? Wah, hebat ya, semuanya sekarang sudah tahu dan sudah bisa merangkai rangkaian listrik sederhana, baik itu rangkaian listrik seri maupun paralel. Oke, selanjutnya kalian dilanjut bersama Ibu Evi ya. Nah, setelah pembelajaran tadi mengenai rangkaian listrik sederhana, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi atau percobaan hari ini? Silahkan untuk yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Ibu persilahkan untuk bertanya. Ya, oh, Ica ingin mencoba bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ica. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Ica, teman-teman? Ibu persilahkan terlebih dahulu kepada teman-teman jika ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Ica. Boleh angkat tangannya, jangan lupa. Adit mau mencoba? Silahkan Adit. Wah, jawaban yang bagus. Terima kasih Adit. Nah, jadi teman-teman, tadi Ica sudah bertanya mengenai apa pembeda antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Selain yang sudah dicontohkan pada percobaan yaitu dengan bola lampu, tadi juga Adit sudah menjawab bahwa yang dikemukakan oleh Adit itu sudah sangat bagus mengenai apa yang menjadi pembeda antara listrik seri dan paralel. Nah, jika listrik seri ini hanya mempunyai satu arus listrik saja, dan
Kalau misalnya listrik paralel itu mempunyai banyak cabang arus listrik. Begitu teman-teman, sudah dapat dimengerti oleh kalian? Bagaimana? Sudah? Ica bagaimana? Oh, sudah dapat mengerti. Jadi anak-anak, tadi Ica bertanya mengenai apa yang menjadi pembeda antara listrik seri dengan paralel. Selain yang sudah dicontohkan pada percobaan menggunakan bola lampu. Tadi juga Adi sudah menjawab ya pertanyaan Ica dengan sangat tepat bahwa rangkaian listrik seri itu hanya memiliki satu jalur arus listrik. Sedangkan rangkaian listrik paralel itu memiliki lebih daripada satu jalur arus listrik, betul, atau bercabang ya. Jadi apa tadi? Kalau misalnya kalau seri itu memiliki satu jalur arus listrik daripada sumbernya. Kalau misalnya paralel itu lebih daripada satu jalur arus listrik atau bercabang yang berasal dari sumbernya. Bagaimana, sudah dapat mengerti, Ica? Anak-anak yang lain sudah dapat mengerti? Sudah? Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu akan membagikan soal yang untuk kalian kerjakan ya. Nah, kini saatnya kita mengerjakan soal yang sudah Ibu buat ya. Nah, sekarang kalian duduk yang rapi, sudah? Nah, sekarang Ibu akan membagikan soalnya ya. Silakan. Siap bagiannya? Oke. Nah, sudah dapat semua? Tolong di estafet ya, teman-teman. Sudah. Nah, sekarang kalian kerjakan dengan mandiri, jangan bekerja sama dengan teman. Baik? Sudah dimengerti? Oke, bagus sekali. Ibu sekarang akan coba mengontrol kalian ya. Sudah? Nah, boleh sekarang jawaban dan kertasnya dikumpulkan estafet ke depan ya, ke meja depan. Nah, anak-anak, dari soal tadi ada yang ingin diskusikan atau dipertanyakan? Kenapa Siti? Nomor 10. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ibu mulai soalnya dulu boleh? Oh, boleh. Yang masih memegang soalnya dan belum di estafet boleh lihat dulu ya jawabannya, tapi tidak boleh dikoreksi. Ingat, kita lihat bersama-sama, kita cari jawaban yang benar ya, yang benar. Nah, nomor 10 soalnya, jika saklar E dan G disambungkan lampu, maka yang menyala lampu mana ya? Rata-rata kalian jawabannya apa? Ini kubu ini. Ya, oh kebanyakan itu jawabannya yang D ya. A, C, D. Ada yang tahu alasannya? Oh, akan dibahas bareng-bareng. Oke. Nah, jadi hal ini dikarenakan mengapa hanya A, C, D yang menyala jika saklar E dan G disambungkan. Itu dikarenakan karena sudah terangkai oleh baterai. Nah, kalau misalnya saklar atau jaringan B dan F itu terputus, jadi tidak akan menyala. Itu tadi jawabannya apa? D ya, A, C, D. Itu dikarenakan saluran atau saklar A, C, D itu menyambung dengan rangkaian baterai yang menyebabkan lampunya itu yang menyala. Sudah dimengerti? Oke, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, ada yang ingin menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan, silahkan. Kenapa, Adel? Apa yang kamu rasakan dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan, seru, wah, keren sekali. Kalian memang sangat antusias ya pada pembelajaran kali ini. Kenapa, Iqbal? Mencoba hal baru. Iya, tadi kalian sudah mempelajari mengenai tokoh penemu mulai dari baterai hingga listrik. Kemudian juga tadi kalian sudah mempelajari dan mencoba materi apa tadi? Rangkaian arus listrik. Nah, tadi kan sudah kalian ketahui bahwa rangkaian arus listrik sederhana itu terdapat dua jenis, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ya, pintar sekali. Nah, dari pembelajaran kali ini, nanti kalian bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan melakukan percobaan kembali bersama orang tua, atau dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai rangkaian listrik sederhana, dan dikumpulkan bentuk clipping ya. Sudah siap? Sudah dapat mengerti tugasnya? Oke, baik. Sebelum Ibu cukupkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tadi mencoba rangkaian listrik sederhana kembali di rumah bersama orang tua dan membuat clipping dari rangkaian sederhana. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat terus ya.